Sosok hantu ini menjadi penyebab terciptanya spesies-spesies Godzilla di universe Black Mass. Ternyata bukan hanya salamander, binatang-binatang purba di zaman dinosaurus pernah jadi Godzilla gara-gara sosok putih percaya ini guys. Jadi kali ini Kutu Film akan membahas chapter ke-10 dari Godzilla Black Mass yang dimana membuka rahasia di balik penyebab utama Reed bisa menjadi Godzilla. Kutu Film juga akan membahas kisah di balik sosok hantu ini yang ternyata mind blowing banget guys. Asal-usul universe Godzilla Black Mass jadi luas banget karena sosok ini. Simak sampai habis guys. Jadi di chapter sebelumnya, Dr. Serizawa, Agent Jones, dan yang lainnya mengarungi lautan dengan menumpangi kapal milik Philip Roach. Akhirnya mereka menemukan tanda-tanda Reed di reruntuhan kapal Soviet. Saat Agent Jones memeriksa lebih jauh, keadaan lokasi tersebut sangat kacau. Mayat manusia di mana-mana, darah yang dipenuhi tulang-tulang aneh berserakan. Dan yang lebih parah lagi, di sana ada manusia dengan penampilan mengerikan yang sudah bermutasi menjadi sosok mirip Godzilla. Untungnya, karena Agent Jones adalah tentara uji coba yang menerima suntikan senyawa G1, dia bisa mengalahkan zombie itu dengan mudah. Tapi zombie itu tidak mati begitu saja. Terlihat daging-daging zombie itu bisa bergerak dan melompat ke lautan. Dari situlah Agent Jones akhirnya menemukan Reed yang pingsan di dalam air dengan tangan yang terkulai. Di sini kita diperlihatkan Reed dihampiri makhluk transparan misterius yang seolah Reed sendiri mengenalinya. Simak video ini sampai habis guys, karena ini adalah makhluk yang berperan penting atas terciptanya horor Godzilla ini. Jadi di chapter 10 ini kita dikasih sedikit flashback bagaimana Serizawa sangat ingin menyembuhkan Reed dari kanker yang dideritanya. Serizawa berjanji bahwa dia akan menyembuhkan Reed sehingga jika itu berhasil, itu akan menjadi titik awal Serizawa bisa menjadikan dunia lebih baik lewat penemuan medis tersebut. Reed yang bisa menirukan ucapan manusia kemudian berkata, "Change world," merubah dunia. Kemudian kita dibawa ke latar waktu asli komik ini, yang dimana setelah menemukan Reed, Agent Jones langsung melontarkan flare ke langit untuk memberitahu yang lain. Ketika menyentuh kulit Reed, Agent Jones merasakan bahwa kulit Reed nampak seperti beton padat. Tiba-tiba, Agent Jones dihampiri segerombolan salamander yang nampak marah. Mata mereka bulat pepat dan nampak ingin menyerang. Namun tidak seperti tentara Soviet yang sebelumnya membunuh salah satu salamander tersebut, Agent Jones justru memberikan mereka makanan yang pada kemasannya tertulis Ebirah Shrimp. Mereka nampak menyukainya sehingga salah satu dari salamander itu sangat ramah kepada Agent Jones. Namun kejadian aneh kemudian terjadi. Seluruh gerombolan salamander yang ada di sana serentak mengeluarkan suara aneh. Mereka nampak merasakan keberadaan sesuatu. Tak lama kemudian, tangan Godzilla mulai bergerak. Seluruh tubuh Godzilla sekarang sudah berada di bawah laut. Masih terlilit rantai-rantai bekas pertarungannya dengan militer Soviet. Kemudian kita dibawa flashback lagi guys. Tepatnya di tahun 1954 di Gua Pulau Odo, tempat para spesies salamander bersembunyi. Di sana, kita kembali diperlihatkan dengan cahaya dari embrio salamander yang di episode sebelumnya sangat misterius. Ternyata, embrio itu dikelilingi oleh tulang belulang salamander yang sudah mematung. Embrio salamander itu lantas menetas dan semua spesies salamander di sana seperti telah menantikan hal ini. Dengan tatapan kosong dan mata yang menjadi putih, mereka seperti memuja embrio itu. Embrio itu tidak seperti makhluk biasa. Tubuhnya transparan dan bercahaya. Di sisi lain, ketika semua salamander sedang memuja-muja kemunculan sosok itu, Reed nampak biasa saja. Matanya tidak menjadi putih seperti yang lain. Ketika sosok itu melihat-lihat salamander yang lain, pandangannya menjadi tertuju pada Reed yang nampak biasa melihatnya. Sosok itu kemudian melihat masa lalu kelam di dalam pikiran Reed. Masa lalu yang sangat kelam ketika Reed harus melihat dengan mata kepalanya sendiri teman-temannya musnah di tangan manusia yang membakar hutan-hutan di Pulau Odo. Karena hal tersebut, sosok itu kemudian mendekati Reed. Ketika mereka saling bertatapan, keduanya mengeluarkan suara secara bersamaan. Lantas sosok itu langsung mencengkram Reed dan memaksa Reed membuka mulutnya. Di saat yang sama, suara-suara yang dikeluarkan salamander-salamander lain semakin kencang.
Di saat mata Reed sudah mulai memutih dan kepala sosok itu sudah memasuki mulutnya, Reed dengan sangat keras menggigit sosok itu. Lalu kita dibawa lagi ke latar aslinya. Reed kemudian terbangun setelah sosok yang menghampiri tadi nampak masuk ke tangannya. Dengan tubuh yang masih dipenuhi rantai dan mata yang tertusuk jangkar, Reed dan Agent Jones berhadap-hadapan. Chapter 10 Godzilla Black Mask berakhir di situ guys. Jangan kemana-mana dulu guys. Kutu Film akan jelasin sosok embrio yang dimakan Reed ini menurut penjelasan si kreator Godzilla Black Mask alias Steel Neck. Jadi sosok ini disebut The Entity atau entitas. Menurut Steel Neck sendiri, Entity adalah organisme pertama dan terkuat yang ada dalam sejarah universe Black Mask. Ia adalah pengatur kehidupan di planet bumi. Di setiap masa, Entity akan terbangun ketika keadaan kehidupan di bumi mulai liar atau tidak sesuai tatanan yang seharusnya. Dalam keadaan tersebut, Entity akan terbangun dalam bentuk embrio dan akan membiarkan makhluk hidup kecil memakan dirinya. Setelah itu, dia akan merubah makhluk kecil tersebut menjadi entitas paling brutal di bumi yang akan menjadi puncak rantai makanan tertinggi sekaligus tidak bisa ditandingi. Yang dimana entitas tersebut disebut Gojira. Jadi Godzilla Reed yang sekarang bukanlah satu-satunya Godzilla guys. Di periode Permian, ketika makhluk-makhluk di bumi masih sangat aneh, Entity telah mengubah dinosaurus-dinosaurus di periode tersebut secara bergantian menjadi entitas yang disebut Primordius Gojira. Yang dimana mereka adalah sosok yang mencemari atmosfer bumi saat itu, sehingga 90% kehidupan di bumi lenyap. Di periode Cretaceous, Entity merasuki salah satu T-Rex dan berubah menjadi sosok yang disebut Penultimus Gojira, yang dimana ketika dia akan melakukan pemusnahan kepada makhluk-makhluk bumi, asteroid keburu menabrak bumi sebelum Godzilla tersebut menyelesaikan aksi pemusnahannya. Setelah sekian lama, kemudian Entity bangkit kembali dengan bentuk yang disebut Proximus Gojira di era revolusi industri pada abad ke-18, yang dimana penelitian ilmiah membuat mutasi Godzilla lebih cepat daripada zaman-zaman sebelumnya, yang seharusnya proses mutasinya membutuhkan waktu berabad-abad, menjadi hanya dalam kurun waktu seminggu saja, dan menyebabkan kematian massal manusia untuk pertama kalinya yang dilakukan Godzilla. Nah, lalu kemana Godzilla yang hidup di abad ke-18 itu? Pertanyaan ini belum dijelasin sama kreatornya guys, tapi kayaknya udah jelas kalau gua yang berbentuk Godzilla di Pulau Odo ini adalah fosil Godzilla tersebut, fosil Proximus Gojira. Jadi gak aneh kalau tempat itu terdapat embrio Entity. Nah jadi setiap era akan selalu ada Godzilla-nya guys. Ketika bumi sudah tidak seimbang lagi, Godzilla akan muncul sebagai sosok yang akan memusnahkan si biang kerok ketidakseimbangan itu. Entah dengan cara genosida ataupun dengan cara merusak keseluruhan ekosistem tersebut sehingga keadaan bumi akan mulai dari nol lagi. Nah kemunculan Entity di tahun 1954 bukan tanpa alasan. Ini ada kaitannya dengan Perang Dunia II yang dimana manusia sudah menggunakan senjata nuklir yang sudah pasti akan merusak bumi. Kemudian Entity tidak semena-mena merasuki makhluk hidup untuk dijadikan Godzilla guys. Dia akan memilih makhluk hidup yang benar-benar merasakan kerusakan tersebut. Dan Reed adalah salamander yang memiliki masa lalu kelam. Dia adalah korban keganasan manusia yang seenak jidat membakar hutan di Pulau Odo sehingga keluarganya tewas. Selain itu, dia adalah korban bom nuklir Nagasaki yang membuat mata sebelah kirinya tertutup kanker. Masa lalu inilah yang membuat Entity memilih Reed. Dia akan menjadi alat balas dendam sempurna karena memiliki motif pribadi. Gila guys, background cerita Godzilla ini bagus banget, bikin mind blowing. Ternyata Reed bukan satu-satunya Godzilla. Ternyata sebelum-sebelumnya ada sosok-sosok Godzilla yang berasal dari binatang berbeda. Kutu Film tercengang sih sama cerita Godzilla Black Mask ini. Gimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutu Film, see you in the next video.